Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya, sobat coding dimanapun kalian berada. Kita lanjut ya belajar untuk pemrograman C++-nya. Jadi kita lanjutkan tentang perulangan ya teman-teman. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang konsepnya perulangan. Video kali ini kita lanjutkan untuk looping for ya. Kita menggunakan statement for untuk melakukan sebuah perulangan kayak gitu. Oke, kalian simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Langsung aja kita mulai videonya. Kita siapkan dulu ya teman-teman untuk ekosistemnya dari pemrograman C++ kita di Dev C++ ekosistem katanya. Ya, kita gunakan header ya. Ya oke, kayak gini teman-teman. Nah, kita kan akan bahas tentang for. Jadi for itu adalah salah satu statement yang kita gunakan untuk perulangan. Jadi dia memiliki struktur seperti ini. Kalau semisal saya langsung berikan analogi aja teman-teman. Saya pengen mencetak sebuah kata sebanyak 10 kali ke bawah ya. Saya cetak saya senang sebanyak 10 kali lah. Jadi struktur penulisannya for itu seperti ini. Kita ketikkan contohnya for. Lalu dia punya kurung buka kurung tutup. Nah, untuk statementnya atau apa yang kita lakukan itu berada di dalam kurung kurawal. Nah, kayak gini. Ya, jadi kondisinya di sini ada 3 parameter. Ya, jadi yang pertama itu adalah deklarasi ya, menggunakan tipe data integer. Semisal saya gunakan tipe data integer, lalu variabelnya A, lalu value-nya awal 1. Ya, kita tulis dia dulu. Lalu selanjutnya A itu dari 1 sampai kurang dari atau sama dengan 10. Kayak gini. Terus yang terjadi antara 1 sampai 10, si variabel A ini akan diapakan? Dia akan diinkremenkan. Sehingga yang mula-mula variabel A itu value-nya 1, ya dia diinkremenkan setiap perulangannya sehingga dia akan mencapai angka 10 kayak gitu ya variabel A-nya. Jadi di sini di A++ atau increment. Ingat ya increment yang udah kita pelajari, increment, decrement, post, pre ya kayak gitu. Nah, baru ini di dalamnya, di dalam kurung kurawal, kita ketikkan apa yang akan kita ulang. Ya, semisal saya pengen mengulang cout, saya coutkan kata-kata yaitu saya senang. Ya, saya senang kayak gini. Mudah-mudahan benar-benar senang ya kalian teman-teman. Lalu kita end line, oke. Ya kayak gini. Jadi ini intinya kayak gini. For itu punya 3 parameter. Jadi di dalam kurung ini, di dalam kurung buka kurung tutup ini adalah parameter. Nah, setiap parameter itu dipisahkan, dipisahkan oleh titik koma kayak gitu ya. Lalu dia punya 3 kan di sini, awal sampai berapa dan dia diapakan. Jadi selama A ini diinkremenkan dan dia masih kurang dari atau sama dengan 10, dia akan dilakukan perulangan terus. Sehingga kondisinya A1, terus dia ditambahkan menggunakan increment ini menjadi 2, 3, sampai dia menjadi 10, dia akan mencetak yang namanya saya senang. Ya, kayak gitu ya. Kita save dulu ini untuk scriptnya. Saya kasih nama ulang for kayak gitu ya. Saya kasih nama ulang for. Ya, kalau sudah kita compile and run ya. Kita compile and run gimana ini hasilnya? Nah, ya dia akan mencetak teman-teman. Saya senang sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener ya. Jadi dia akan mencetak antara 1 sampai 10. Jadi 10 jumlahnya 10 tulisan saya senang. Karena yang kita cetak adalah saya senang di dalam perulangan for yaitu antara 1 sampai 10. Gitu ya. Oke. Itu untuk konsep awalnya teman-teman. Nah sekarang, jadi variabel A ini dia adalah variabel yang sudah memiliki value teman-teman. Ya, jadi kita sebenarnya bisa mencetak angka yang sudah kita lakukan looping dan sudah kita incrementkan itu di dalam for. Contohnya, saya senang di sini akan saya cetak saya senang 1 atau gini 1 saya senang 2 saya senang kayak gitu ya. Kita cetak. Jadi apa yang kita cetak di dalam for? Karena integer A ini kita deklarasikan di dalam parameter for, jadi kita juga bisa memanggilnya di dalam for teman-teman. Jadi kayak gini, A, ya kayak gini, A lalu kita berikan kurung siku, lalu kita berikan titik di sebelumnya saya senang, lalu kita berikan spasi, kayak gini. Ya, kalau sudah kita save, coba kita compile and run, ya kayak gini. Ya, dia akan mencetak teman-teman. Jadi value dari A itu akan dicetak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, karena di sini kan kita mencetak A
Ya, A itu berapa sampai berapa kayak gitu. Di sini jelas mulai dari si value-nya A itu dari 1 sampai 10. Dia mencetak saya senang kayak gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Paham? Oke, siap. Saya anggap kalian paham. Ya, kita lanjut. Nah, terus kemarin juga sempat ada yang tanya, ini gimana caranya sih kalau semisal ini kan A-nya atau parameternya kita tentukan nih. Gimana biar kita bisa menentukan untuk parameternya itu menggunakan inputan keyboard? Apakah bisa? Ya, sangat bisa teman-teman. Karena pemrograman itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa mengopreknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi tinggal kita membuat sebuah variabel kosong di luar for yang nanti bisa kita akses sebagai tolak ukur awal dan akhir di dalam for itu. Gimana maksudnya? Ikuti ya. Jadi saya buat variabel integer untuk nilai awal. Ya, integer awal dia adalah variabel kosong bertipe data integer. Ya, kayak gitu ya. Terus saya berikan variabel baru yaitu dengan nama akhir. Ya. Maksudnya apa? Nanti awal ini adalah awal dari increment kita, jadi mulai berapa, akhir dari increment kita, akhirnya berapa, kayak gitu ya. Ya, kita coba, kita berikan inputan di bawahnya sini sebelum for. Ya. Kita cout, ya kita berikan prakata seperti ini. Mulai berapa, ya kita suruh nih nginputkan si user. Ya, kamu pengen mencetak angka berapa sampai berapa, kayak gitu ya. Baru di sininya kita berikan cin terhadap variabel apa ya, terhadap variabel awal karena dia akan memulai ya, kayak gitu ya. Kalau sudah baru kita coutkan di bawahnya untuk sampai berapa ya. Kalau kita mulai berapa otomatis kita harus punya variabel sampai berapa ya. Kalau mulai harus dia sampai kayak gitu. Kalau mulai nggak sampai ya udah kita selesaikan biar dia cepat sampai kayak gitu ya. Kalau sudah di bawahnya kita cin-kan terhadap variabel apa? Variabel akhir, karena kita sudah punya awal, kita akhiri di sini. Oke. Ya, sekarang variabel kita yang di sini kita punya integer awal dan akhir yang awalnya tipe datanya integer kan, awalnya dia value-nya tidak ada. Sekarang kita sudah menginputkan dengan menggunakan keyboard nih teman-teman. Nah, tugas kita sekarang value yang sudah ada di dalam variabel ini mau kita apakan? Ya. Jadi langsung aja kita masukkan ke dalam for kayak gitu ya. Caranya gimana? Jadi di sini kita sudah punya integer A. Di sini nilainya kan kita tentukan kan di dalam. Kita nggak usah tentukan teman-teman. Kita sesuaikan dengan inputan keyboard kita. Jadi A awalnya adalah variabel A awal, mantap. Dan A itu sampai berapa? Sampai variabel A akhir kayak gitu. Nah, sampai di sini A-nya di plus sampai dia tidak melewati batas akhir kayak gitu. Ya, jadi di sini tetap dicetak A-nya. Ya, langsung kita save, kita compile and run ya. Coba kita cek hasilnya. Kalau tadi kan kita 1 sampai sekian. Sekarang kita bisa menentukan berapa sampai berapa kayak gitu. Semisal 6 sampai 9 kayak gitu ya. Jadi di sini akan mencetak 6, 7, 8, 9 ya. Paham ya teman-teman? Ya. Kita cek sekali lagi, kita compile and run biar angka yang agak keren lah, biar nggak dikatain kalau ternyata perulangan itu bisa cuma bilangan sedikit. Enggak, dia bisa angka semisal 1000 ya sampai 2000 ya. Kita cetak terus ya, dia akan mencetak antara 1000 sampai 2000 angkanya kayak gitu ya. Mantap ya teman-teman. Perulangan, coba kalau kalian nggak memanfaatkan perulangan, mengetikkan 1000, 1001, 1002 ya selesai teman-teman, tangannya kalian keriting jadinya kayak gitu. Jadi konsepnya untuk perulangan ya. Sip, kita sudah beres mempelajari tentang looping menggunakan statement for. Mungkin ini awal kita untuk for yang sudah kita pelajari. Nanti bisa kita kembangkan dengan studi kasus yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Mungkin itu teman-teman untuk pembahasan kita tentang perulangan menggunakan for. Tetap semangat dalam belajar pemrograman C++. Kalau ada pertanyaan bisa kalian cantumkan di kolom komentar, kita nanti akan diskusikan bareng-bareng di sana. Kalau kita bisa, kalau saya bisa saya jawab, kalau saya tidak bisa kita diskusikan bersama-sama di sana. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.